Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, NPM 2021010106 dari Program Studi Hukum Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metodologi hukum Islam. Objek dan sumber hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'ihi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dua, nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah, tanzih, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'ihi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat lain, masyrut atau sebagai penghalang, yaitu mani, adanya yang lain. Hukum wad'ihi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan dalam untuk mukallaf. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakkah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah suatu usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul fikih, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, yang ketiga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, yang kelima dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya, yang keenam hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Itu tadi pemaparan singkat materi yang saya sampaikan tentang metodologi hukum Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.